Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama PM Agro Channel, informasi seputar pertanian. Pada kesempatan hari ini kita akan melakukan penyampuran bioinsektisida dan biofungisida. Dan ini sebelum kita campur dan untuk diaplikasikan ke tanaman padi kita yang kemarin baru melakukan pemupukan yang pertama, sebelumnya kita akan mereview dulu untuk bioinsektisida ini, kegunaannya dan kelebihan dan kekurangannya bioinsektisida dan biofungisida. Dan sebelum saya mengulas semua ini, yang belum subscribe mohon dukungannya untuk perkembangan channel ini ke depan dengan cara klik tombol subscribe. Dan bagi yang sudah klik tombol subscribe-nya, saya ucapkan banyak terima kasih dan saya doakan Anda banyak rezekinya. Oke, kita bahas satu persatu mengenai bahan-bahan yang kita gunakan ini untuk tanaman padi dengan bioinsektisida atau insektisida nabati dan fungisida nabati atau hayati. Oke, kita akan review untuk yang pertama. Oke, untuk yang pertama ini kita pakai dengan merek dagang Metarizet. Ini untuk bahan aktifnya ini Metarhizium anisaplis dan Beovaria bassania. Dan untuk bahan-bahan aktif dan merek dagang bioinsektisida atau insektisida nabati ini kita nanti tulis di link deskripsi bagi nanti teman-teman atau sahabat tani semua yang ingin membeli bisa di toko pertanian atau bisa lewat online via Shopee atau Tokopedia, ini banyak yang jual. Untuk pecinta tanaman organik yang bingung insektisida nabatinya pakai apa, karena bahan-bahan untuk membuatnya sebenarnya bisa hanya mencari, tapi kan terkadang di daerah perkotaan atau apa kesulitan untuk mencari bahan bakunya. Jadi ini ada pabrikan yang sudah membuat, jadi kita tinggal campur dengan air, bisa kita gunakan. Dan ini Metarizet ini untuk sasarannya ini ke wereng batang coklat atau WBC, walang sangit, trip dan apit, dan larva kumbang. Dan yang kedua ini kita pakai bioinsektisida juga. Ini untuk bahan aktifnya Bacillus thuringiensis dan Serratia sp. Ini untuk sasarannya ke penggerek batang padi, untuk penggerek batang padi seperti sundep, dan untuk ulat daun, trip, apit, dan nematoda. Dan untuk yang ini biofungisida. Jadi kalau yang dua ini bioinsektisida atau insektisida nabati, dan ini biofungisida atau fungisida hayati organik.
Dan untuk ini kita pakai Anfus, merek dagangnya Anfus. Untuk bahan aktifnya trichoderma dan gliocladium. Ini kalau untuk tanaman padi ini bisa mencegah penyakit busuk akar atau busuk batang dan mencegah penyakit ambles pada tanaman padi. Dan selain dari bahan aktif trichoderma dan gliocladium, Anfus ini juga mempunyai kandungan unsur lain seperti pupuk mikro dan makro. Ada kandungan asam humat, asam sulfat, diat perangsang tumbuh, juga ada seperti gibberellin, auksin, sitokinin, serta ada kandungan asam amino dan nutrisi lain yang sangat penting untuk tanaman. Jadi untuk video tanaman padi musim ini kita akan mencoba melakukan dengan biofungisida atau fungisida organik atau hayati dan insektisida nabati atau bioinsektisida. Kita akan mencobanya menggunakan hayati, tapi tetap kita melakukan pemupukan dengan kimia. Tapi untuk penyemprotannya mulai dari awal tanam kita akan mencoba dengan hayati, pupuk hayati. Misalkan nanti kedepannya nggak mampu untuk menanggulangi penyakit dan hama, kita baru rolling atau kita selang-seling penyemprotannya menggunakan insektisida atau fungisida kimia. Dan manfaat dari penggunaan pupuk hayati pada tanaman itu bisa tidak meratitasi atau tidak terjadi kekebalan pada tanaman, karena residunya itu cepat hilang, juga aman, ramah lingkungan. Dan juga ini Anfus ini juga sebagai pupuk hayati. Biasanya ini yang sering pakai ini untuk tanaman palawija atau tanaman cabai untuk mengendalikan layu fusarium. Oke, kita mulai saja, langsung kita campur. Ini di dalam kemasan ini ada cara petunjuknya. Setiap bungkus ini 50 gram, satu saset 50 gram ini untuk 4 tangki. Jadi dicampur dengan air setengah liter dan didiamkan selama 24 jam baru bisa digunakan. Jadi penggunaan ini enggak langsung kita tuang di tank langsung semprot. Jadi ini kita rendam sampai 24 jam baru kita gunakan. Oke, kita mulai mencampur. Nah, kita masukkan ke dalam jerigen biar aman, tidak tumpah kalau kita biarkan. Dan ini kalau misalkan tidak habis sekali pakai,
kalau ditaruh di jerigen itu lebih aman dari tumpah atau apa. Dan pastinya kalau penggunaan pupuk hayati atau insektisida hayati itu penyemprotannya dilakukan dari sedini mungkin, atau tanaman masih di fase vegetatif atau baru setelah tanam itu mulai kita pergunakan, karena proses dari bioinsektisida ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi misalkan serangan hama itu sudah melebihi ambang batas, kita menggunakan bioinsektisida, yaitu tanaman kita pasti kalah, pasti akan mati karena reaksinya kan lama. Jadi untuk pencegahan saya sarankan pakai agen hayati. Jadi ini kalau yang merek dagang BT Plus ini untuk penggerek batang padi, sundep, ulat daun, dan nematoda. Untuk merek dagangnya BT Plus. Dan untuk yang Metarizep untuk warna coklat, palang sangit, trip dan apit, larva kumbang. Ini merek dagangnya Metarizep, nanti kita tulis di link deskripsi. Dan ini untuk biofungisidanya atau fungisida hayati. Kita campur jadi satu. Dan ini sudah bahan-bahan sudah kita masukkan ke jerigen
dan kita tambah dengan air. Dan ini air yang kita pakai ini air leri atau air cucian beras. Jadi air cucian beras itu ditampung di dalam ember, terus kita tambah dengan gula merah 1 butir. Ini gula merahnya sudah saya haluskan agar mudah larut. Ini kita tambahkan ke air. Dan ini kita airnya nggak usah penuh-penuh, karena nanti di dalam jerigen ini akan menghasilkan gas. Jadi kita nggak usah penuhi. Nanti kalau kita penuhin, tutupnya bisa pecah atau bisa meledak. Oke, kita langsung masukkan ke jerigennya. Dan ini kita sudah campur jadi satu biofungisida dan bioinsektisidanya. Kita diamkan minimal 24 jam baru kita bisa gunakan atau bisa kita aplikasikan pada tanaman. Jadi enggak cuma tanaman padi, untuk tanaman yang lain juga bisa, seperti cabai, tomat dan lain-lain juga bisa. Dan ketika saat menggunakan untuk penyemprotan ini disaring terlebih dahulu, bisa menggunakan saringan sprayer atau tangki, atau dilapisi dengan kain halus agar dari pupuk anfus tadi itu tidak menyumbat di nozzle tangki. Dan untuk dosis per tangki ini terserah kita yang ingin menggunakan, karena tidak berbahaya bagi tanaman kalau berlebihan, justru malah tambah bagus untuk tanah. Jadi di saat penyemprotan untuk tanaman padi
sebaiknya air jangan terlalu banyak. Jadi nanti obat atau hasil yang disemprotkan tadi itu enggak cuma di daun, tapi yang jatuh di tanah bisa juga menjadi sebagai pupuk hayati yang bisa membuat atau menjadikan sisa-sisa pupuk bahan-bahan organik yang ada di tanah diolah menjadi pupuk organik. Karena di dalam pupuk hayati Anfus ini ada bakteri pengurai, jadi bisa mengurai bahan-bahan organik yang dijadikan pupuk organik. Oke, cukup sekian video saya kali ini. Dukung terus channel saya dengan cara klik tombol subscribe